Topik yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu aspek keperilakuan pada evaluasi kinerja dan interpretasi desentralisasi. Pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada topik ini, yang pertama itu ada kondisi nyata suatu entitas bisnis, yang kedua melakukan desentralisasi atau tidak, yang ketiga pengertian desentralisasi, yang keempat lingkungan sebagai penentu desentralisasi, yang kelima suatu struktur, yang keenam pengembangan anggaran dasar, dan yang ketujuh mengukur dan mengevaluasi kinerja. Masuk ke pembahasannya, yang pertama itu kondisi nyata suatu entitas bisnis. Untuk menjelaskan kondisi nyata suatu entitas bisnis, diperlukan informasi yang lebih spesifik mengenai entitas bisnis tersebut. Namun, secara umum kondisi nyata suatu entitas bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain yang pertama ada keuangan. Kondisi keuangan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menentukan kesehatan suatu bisnis. Kondisi keuangan yang baik dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang stabil, profitabilitas yang meningkat, rasio keuangan yang sehat, dan pengelolaan kas yang efektif. Yang kedua ada operasional. Kondisi operasional suatu entitas bisnis dapat dilihat dari seberapa baik bisnis tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya, seperti produksi, manajemen persediaan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Jika operasinya lancar, maka bisnis tersebut memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pasar. Kondisi pasar dapat dilihat dari seberapa besar pangsa pasar bisnis tersebut dan bagaimana persaingan dan pesaing-pesaingnya. Jika pangsa pasarnya besar dan pesaingnya sehat, maka bisnis tersebut memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Yang keempat, manajemen. Kondisi manajemen dapat dilihat dari kualitas manajemen dan kepemimpinan dalam mengambil keputusan strategis, menjalankan operasi, dan mengelola sumber daya manusia. Jika manajemen berkualitas, maka bisnis tersebut memiliki potensi untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Yang kelima, reputasi. Kondisi reputasi bisnis dapat dilihat dari bagaimana publik dan pelanggan memandang bisnis tersebut. Jika reputasinya baik, maka bisnis tersebut memiliki peluang untuk menarik lebih banyak pelanggan dan tumbuh secara organik. Namun, perlu diingat bahwa kondisi nyata suatu entitas bisnis tidak selalu stabil dan berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Contoh langsung dari kondisi nyata suatu entitas bisnis adalah perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan X memutuskan untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan produknya sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek bisnis seperti biaya produksi, desain produk, dan strategi pemasaran. Perubahan kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan konsumen dan pemasok, serta mempengaruhi citra perusahaan di mata publik. Selain itu, perusahaan X mungkin perlu melakukan perubahan pada rantai pemasokan mereka untuk memenuhi kebijakan ini, seperti mencari pemasok bahan baku yang ramah lingkungan dan mengubah proses produksi mereka. Dalam kondisi nyata, perubahan kebijakan seperti ini dapat menjadi tantangan bagi perusahaan, tapi juga dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki operasi bisnis mereka dan meningkatkan hubungan dengan konsumen atau masyarakat. Topik selanjutnya yaitu melakukan desentralisasi atau tidak. Dalam konteks perubahan kebijakan yang disebutkan sebelumnya, diperlukan perlakuan desentralisasi jika perusahaan memiliki struktur organisasi yang terpusat dan tidak memungkinkan keputusan diambil oleh unit yang lebih kecil di dalam organisasi. Jika perusahaan memiliki struktur organisasi yang terpusat, maka keputusan seperti perubahan kebijakan harus diambil oleh manajemen pusat. Namun, jika perusahaan memiliki struktur organisasi yang lebih desentralisasi, keputusan dapat diambil oleh unit-unit yang lebih kecil di dalam organisasi tersebut. Misalnya, jika perusahaan X memiliki divisi yang bertanggung jawab atas produksi dan divisi
yang bertanggung jawab atas pemasaran. Maka keputusan untuk mengurangi penggunaan plastik dapat diambil oleh masing-masing divisi tersebut. Divisi produksi dapat mengambil keputusan tentang perubahan dalam proses produksi, sementara divisi pemasaran dapat mengambil keputusan tentang cara memasarkan produk baru. Dalam hal ini, perlakuan desentralisasi dapat membantu perusahaan merespon perubahan kebijakan dengan lebih cepat dan efektif, karena unit-unit yang lebih kecil dapat membuat keputusan yang sesuai dan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap bagian bisnis. Materi selanjutnya yaitu arti desentralisasi. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang kepada jenjang yang lebih rendah. Suatu organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan pada manajer-manajer tingkat yang lebih rendah atau karyawan untuk membuat keputusan. Alasan melakukan desentralisasi yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Dalam perusahaan, mungkin saja manajer pusat tidak mengetahui kondisi lokal sehingga dibutuhkan informasi lokal dalam mengendalikan usaha, dan dalam hal ini diperlukan informasi dari manajer pada jenjang yang lebih rendah, yang berhubungan dekat dengan kondisi-kondisi pengoperasian mempunyai akses untuk informasi ini. Yang kedua, fokus manajemen pusat. Keputusan-keputusan operasional perusahaan yang terdesentralisasi akan memberi kemudahan bagi manajemen pusat. Dalam hal ini, manajemen pusat bebas untuk menangani perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi manajer organisasi. Selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi. Desentralisasi merupakan suatu wadah untuk melatih manajer tingkat bawah mulai bertanggung jawab dan membuat keputusan sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini akan memacu para manajer untuk memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan daya saing. Salah satu cara terbaik untuk lebih meningkatkan kinerja sebuah perusahaan atau pabrik adalah dengan memperkenalkan lebih jauh kepada kekuatan-kekuatan pasar. Keuntungan dilakukannya desentralisasi yang pertama yaitu pengambilan dan kualitas keputusan lebih cepat dan lebih baik. Dengan adanya desentralisasi, tentu pengambilan keputusan operasi dapat lebih cepat karena langsung dilaksanakan oleh manajer pelaksana dan juga menghasilkan kualitas keputusan yang baik sebab para manajer tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetahuan yang terbaik tentang kondisi setempat. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan manajer tingkat atas. Yang kedua yaitu manajemen teras dapat lebih berkonsentrasi pada isu-isu kebijakan dan perencanaan strategik. Desentralisasi memberikan kebebasan kepada manajer-manajer pelaksana untuk bertanggung jawab dan mengambil keputusan terhadap unit-unit yang menjadi tanggung jawabnya. Keputusan-keputusan harian dibuat oleh manajer pelaksana sehingga manajemen teras dapat lebih fokus dan berkonsentrasi pada isu kebijakan dan perencanaan strategik. Yang ketiga yaitu memotivasi manajer pelaksana untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer pelaksana yang bertanggung jawab terhadap keputusan harian perusahaan tentu akan mengetahui informasi secara detail mengenai kondisi perusahaan. Desentralisasi memicu manajer pelaksana untuk berinisiatif melakukan hal terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir, yang keempat yaitu menyediakan alat yang baik bagi manajemen teras untuk menilai potensi para manajer pelaksana dan untuk naik ke jenjang manajemen yang lebih tinggi. Adapun unit-unit desentralisasi yaitu yang pertama, pembagian berdasarkan barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya divisi Pepsi, Coke, dan lain-lain. Yang kedua, pembagian menurut garis geografis. Misalnya UAL, INS,
atau induk perusahaan United Airlines memiliki sejumlah divisi regional Asia atau Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Karibia. Yang ketiga yaitu pembagian berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Pusat pertanggungjawaban terdiri dari pusat investasi, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat biaya. Pengorganisasian divisi-divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan kesempatan pengendalian divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Ada pula kelemahan dari desentralisasi, yaitu yang pertama, para manajer mungkin membuat keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan divisi yang dipimpinnya saja, yang mengakibatkan kerugian organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, para manajer mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa yang sebenarnya akan lebih murah jika jasa tersebut disediakan secara terpusat. Yang ketiga, di perusahaan-perusahaan besar sulit untuk mengukur prestasi seluruh unit organisasi dengan sistem yang sama. Nah, adapun upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu yang pertama, keputusan-keputusan tertentu haruslah dipusatkan. Misalnya, segala keputusan menyangkut pertanggungan asuransi yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban haruslah dibentuk, sehingga keputusan manajerial akan menguntungkan pada segmen atau unit yang bersangkutan, namun bagi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu lingkungan sebagai penentu desentralisasi. Menurut Fansil, alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Hal ini berarti penggunaan yang lebih atas waktu manajerial yang sangat berharga. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap masalah. Karena mereka yang berada paling dekat dengan masalah atau manajer lokal yang memiliki informasi paling baik sehingga dapat memberikan respon yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal. Yang ketiga, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan tersentralisasi mungkin lebih inferior dibandingkan dengan keputusan yang dibuat secara lokal dalam sistem yang terdesentralisasi. Yang keempat, desentralisasi menyediakan pasar pelatihan yang lebih baik bagi manajemen puncak masa depan. Yang kelima yaitu desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi para manajer. Walaupun lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi, terdapat kesulitan dalam membuat model mengenai dampak lingkungan terhadap desentralisasi adalah kurangnya kesepakatan mengenai apa yang menyusun lingkungan organisasi. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh J. Prever dan G.R. Salencik, lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, antara lain yang pertama yaitu lingkungan tugas, yang mendefinisikan sekelompok hubungan pertukaran antara organisasi utama dan aktor-aktor sosial lainnya. Kelompok kedua adalah komunitas, yang lebih besar yang terdiri atas faktor-faktor politik, budaya, dan sosial yang melegitimasi aktivitas-aktivitas dari suatu organisasi. Karakteristik utama dari lingkungan tugas adalah kelimpahan sumber daya, saling keterkaitan dari aktor sosial, dan konsentrasi kekuasaan. Fitur utama komunitas adalah sekelompok nilai dan kepercayaan yang dianutnya. Lingkungan menentukan konteks dari suatu organisasi. Penyedia sumber daya menentukan tingkat konflik dan perubahan, serta sistem nilai mendefinisikan sekelompok batasan. Konteks organisasi pada akhirnya akan menentukan perilaku yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisasi.
Topik bahasan yang kelima, memilih suatu struktur. Pemilihan struktur desentralisasi yang tepat membutuhkan dua keputusan penting, yaitu yang pertama, pembagian tugas atau keputusan. Terdapat dua pembagian yang berbeda dari keputusan penting ini. Struktur fungsi yaitu yang membagi organisasi sesuai dengan fungsi utamanya. Sedangkan struktur divisi umumnya membagi berdasarkan lini produk. Jenis fungsional divisional dari struktur organisasi mencerminkan dua cara berbeda untuk membagi tugas atau keputusan dalam organisasi. Struktur fungsional membagi organisasi sepanjang lini fungsi utama seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Struktur tersebut adalah sesuai untuk mengeksploitasi skala ekonomi karena orang-orang memiliki spesialisasi dalam fungsi tertentu. Struktur semacam itu terutama sesuai untuk organisasi yang memerlukan pengembangan keahlian yang mendalam di bidang teknis dan atau memiliki produk yang sedikit dan serupa. Sedangkan struktur divisional biasanya membagi organisasi sepanjang lini produk. Hal ini terutama sesuai untuk perusahaan dengan banyak produk atau perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Yang kedua, merencanakan akuntabilitas sumber daya. Merencanakan suatu sistem yang sesuai untuk akuntabilitas sumber daya pada berbagai subunit fungsional. 4 tipe sumber unit akuntansi yang dalam literatur yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Yang keenam, pengembangan anggaran dasar. Pengembangan anggaran dasar merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang akan mengatur hubungan baik antar subunit maupun subunit dengan kantor pusat. Hubungan ini perlu mendeskripsikan aktivitas melalui wewenang utama dan kewajiban subunit serta perilaku yang diharapkan oleh kantor pusat atas manajer subunit dalam menjalankan aktivitas. Adapun 6 pedoman yang menjelaskan praktek terkini dalam proses menuju desentralisasi yaitu yang pertama, penggunaan personel yang memiliki spesifikasi khusus. Kebutuhan pedoman ini memungkinkan untuk aktivitas hukum, komputasi, dan akuntansi menjadi terpusat. Yang kedua, skala ekonomi. Aktivitas akan menjadi terpusat, contohnya aktivitas manajemen kas dan pembelian. Yang ketiga, keseragaman. Kebutuhan perusahaan untuk menyeragamkan aktivitas menjadi alasan penting lainnya untuk melakukan pemusatan. Yang keempat, konsekuensi yang bertahan lama. Keputusan yang akan berdampak material bagi perusahaan akan memiliki konsekuensi yang bertahan lama. Contohnya, keputusan penganggaran modal. Yang kelima, kerangka waktu. Keputusan yang terpusat akan tertunda karena membutuhkan komunikasi dan proses informasi yang relevan. Dan yang keenam, mendorong eksperimen. Tidak ada pembatasan sehingga dapat dilakukan percobaan dengan hasil yang dibatasi pada segmen kecil dari organisasi. Mengukur dan mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan keefektivitasan penilaian secara periodik dalam operasional suatu organisasi, subunit, dan personil yang sesuai dengan tujuan, standar, dan kriteria. Tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan untuk menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Kegunaan evaluasi kinerja: 1. Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien dan memaksimal motivasi karyawan. 2. Untuk membantu dalam keputusan personel seperti promosi, transfer, dan pengakhiran kerja. 3. Untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan secara spesifik dan untuk menyediakan kriteria penyeleksian dan evaluasi program pelatihan. 4. Untuk memberikan feedback kepada karyawan tentang bagaimana atas memandang kinerja mereka. 5. Untuk memberikan dasar untuk memberikan alokasi penghargaan. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja. 1. Menentukan segmen dan kegiatan yang akan dikendalikan oleh individu yang terkait. Untuk menghasilkan motivasi karyawan yang efektif, berikut ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, tanggung jawab harus konsisten terhadap masing-masing wewenang manajer untuk menentukan pendapatan dan biaya. Yang kedua, definisi tanggung jawab harus akurat dan adil. Yang ketiga, untuk meningkatkan kontrol operasional, lingkup dari tanggung jawab harus efektif dan efisien, dan jika perlu digunakan pembagian tugas yang jelas. Dan yang terakhir, kriteria evaluasi kinerja harus sesuai dengan lingkup dari tanggung jawab yang telah ditugaskan. Dua, menetapkan kriteria kinerja, kebijakan, tujuan, dan standar untuk setiap segmen dan aktivitas organisasi. Dalam kenyataannya, tujuan karyawan berbeda dengan tujuan perusahaan, sehingga dibutuhkan tujuan yang mewakili keduanya, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan. Perusahaan harus menentukan kriteria kinerja yang berisi profitabilitas, pangsa pasar, dan lain-lain. Kriteria yang pertama ialah measurability of criteria. Kriteria dari kinerja terkadang sulit untuk diukur seperti produk leadership. Jadi diperlukan penentuan salah satu kriteria yang dianggap paling layak menarik perhatian dalam mengevaluasi kinerja, sehingga manajer akan lebih memusatkan perhatian di kriteria tersebut. Yang kedua, time spent on resource and expense. Makalah yang sering muncul dalam kriteria evaluasi kinerja adalah rentang waktu untuk mengembangkan sumber daya, kesulitan untuk menentukan biaya atas pengembangan tersebut dikarenakan rentang waktu pengembangan yang menyulitkan pembebanan biaya. Yang ketiga, weights assigned to kriteria. Bobot penugasan dan aturan kriteria evaluasi kinerja sangat penting, di mana hal ini memberi sinyal manajemen level atas peduli dan mempengaruhi perilaku manajemen level bawah. Yang keempat, performance index versus performance kriteria. Kriteria kinerja adalah tujuan kinerja seluruh perusahaan berdasarkan struktur tujuan beberapa perusahaan, sedangkan indikasi kinerja adalah indikasi setiap tujuan kinerja masing-masing individual atau segmen yang harus distabilkan seperti rasio keuangan. Yang kelima, behavioral aspect of usage. Terdapat 3 tipe yang digunakan untuk mengukur kuantitas, yaitu 1. Single criterion measures, di mana pengukuran kriteria hanya menggunakan satu kuantitas. Yang kedua, multiple criteria measures, di mana pengukuran kriteria yang serentak menggunakan banyak kuantitas. Yang ketiga, composite criterion measures, di mana pengukuran kriteria melibatkan beberapa jumlah terpisah yang diukur berbobot dan kemudian dirata-rata. Yang keenam, rate of return of the investment merupakan indeks untuk mengukur probabilitas dalam evaluasi kinerja. Keuntungan dari ROI dapat digunakan untuk membandingkan kriteria kinerja antar perusahaan dengan ukuran yang sama dan dapat digunakan untuk mengatur investasi yang dilakukan serta sebagai pengontrol biaya efisiensi penggunaan aset. Yang ketujuh, residual income merupakan kelebihan dari laba bersih atau laba yang digunakan, di mana diukur dengan bunga modal yang digunakan. Rasio ini digunakan pada pengukuran evaluasi kinerja yang mengalami ekspansi dikarenakan pada pengukurannya memasukkan investasi dalam formalnya. Tiga, mengukur kinerja aktual. Langkah berikutnya dalam mengevaluasi kinerja adalah mengukur hasil aktual dari segmen atau kegiatan. Meskipun muncul sebagai objektif secara berulang-ulang dan rutin, namun pengukuran tersebut masih memicu tanggapan disfungsional, di mana orang akan berusaha untuk memanipulasi informasi agar sesuai dengan tujuan pribadi mereka. Yang keempat, perbandingan kinerja aktual yang diharapkan. Perbandingan antara kinerja aktual yang diharapkan telah dilakukan melalui laporan kinerja periodik. Umpan balik ini ke manajer tunjukkan untuk menentukan inefisiensi dan efisiensi kinerja. Laporan kinerja harus secara jelas membedakan di antara barang yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan.
Laporan kinerja harus melibatkan semua penyimpangan atau variasi kinerja aktual dari ekspektasi. Laporan kinerja harus ditujukan dalam kebutuhan dan pengalaman penggunanya. Pelaporan kepada manajemen puncak harus mewakili rangkuman yang komprehensif dari aspek vital operasional perusahaan. Dikarenakan laporan kinerja dipersiapkan oleh akuntan, mereka didominasi tabulasi statistik dan keuangan. 5. Analisis variansi. Satu permasalahan dalam menentukan penyebab dari variasi adalah manajer dan bawahannya tidak bekerja sama dalam investigasi untuk membuat proses interpretasi variansi dan deteksi penyebab secara perilaku efektif. Konferensi grup dan individu harus diadakan pada level manajemen yang berbeda-beda. Konferensi harus digunakan sebagai sesi pemecah masalah bersama dan partisipasi yang aktif harus didorong. Yang terakhir, tindakan korektif. Langkah akhir dalam proses evaluasi kinerja adalah mengambil tindakan koreksi untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan. Kesimpulan, karakteristik utama dari lingkungan tugas adalah kelimpahan sumber daya, saling berketertarikan dari aktor sosial, dan konsentrasi kekuasaan. Fitur utama komunitas adalah sekelompok nilai dan kepercayaan yang dianutnya. Lingkungan menentukan konteks dari suatu organisasi, penyedia sumber daya menentukan tingkat konflik dan perubahan, serta sistem nilai mendefinisikan sekelompok batasan. Konteks organisasi pada akhirnya akan menentukan perilaku yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisasi.